Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Saudaraku yang sedang mencari makna hidup, pernahkah kamu merasa hidup ini seperti ruang yang dipenuhi bayangan? Seolah-olah kita berjalan, tetapi tidak pernah benar-benar sampai. Kita mencari kedamaian, tapi hanya menjumpai kecemasan. Kita menyebut nama Tuhan, tapi hati ini masih jauh darinya. Kenapa bisa begitu? Karena sesungguhnya hati kita belum dibersihkan, dan bukan sembarang pembersihan, tapi penyucian yang membakar segala keakuan, sampai yang tersisa hanya satu: kesadaran ilahi. Mengapa kita harus menyucikan hati? Ibaratnya seperti cermin yang berdebu. Hati yang belum tersucikan tidak bisa memantulkan cahayanya yang maha suci. Ia hanya akan menampilkan kabut, bukan kenyataan. Makanya penyucian hati bukan hanya sebuah anjuran spiritual, tapi keperluan dasar agar kita tidak tersesat dalam kehidupan ini. Seseorang yang ingin melihat wajah sejati dirinya, yang ingin benar-benar memahami hakikat Tuhannya, maka ia harus melalui proses ini. Proses yang sunyi, yang dalam dan menyakitkan. Karena ia menuntut kita untuk menggugurkan semua ilusi tentang siapa kita. Dari manusia hewani menuju manusia ilahi. Dalam hidup ini, kita seringkali digerakkan oleh keinginan-keinginan yang rendah, haus akan pujian, lapar akan kekuasaan, dan tamak terhadap dunia. Tapi tahukah kamu, itu semua adalah warisan dari sisi hewaniah pada diri kita. Karena diri kita bukan hanya tubuh dan nafsu. Ada cahaya suci di dalam dada yang jika disentuh dengan lembut bisa menuntun kita pada sifat-sifat ilahi. Dan disinilah letak kuncinya, zikrullah. Bukan sekedar mengucap di bibir, tapi menghidupkan nama-nama ilahi di dalam hati kita, mengkilapkan cermin batin dengan mengulang kalimat sucinya dalam kesadaran dan cinta. Inilah latihan yang diam-diam akan mengubahmu dari manusia biasa menjadi insan yang menyerap rahmatnya. Mata hati yang melihat Tuhannya, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukmin adalah cerminan bagi mukmin yang lain. Dan juga orang berilmu itu membuat gambaran, sedangkan orang yang arif mengkilapkan cermin hatinya. Apa maksudnya? Orang berilmu bisa menjelaskan Tuhan secara kata-kata, tapi hanya orang arif, orang yang hatinya bersih dari debu dunia, yang bisa melihat Tuhan dengan mata hatinya. Bukan melihat dengan mata kepala, tapi dengan cahaya yang memancar dari dalam dadanya. Saat cermin hatimu telah bersih, kamu akan menyaksikan kelembutan, rahmat, dan keindahan Tuhan yang tak bisa digambarkan oleh logika. Semua sifat-sifatnya muncul: kasih, pengampunan, maha lembut, maha mengetahui, semuanya hadir di dalam dirimu. Saudaraku, sang sejati, dalam ajaran ilmu hakikat, ada nama-nama ilahi yang bila disebut dengan kesadaran penuh, maka ia akan membangkitkan sifat-sifat Tuhan pada dirimu. Bukan sekedar nama Allah di bibirmu, tapi seruan dari hati yang tersucikan. Dan di antara nama-nama yang suci itu adalah
La ilaha illallah, tiada yang nyata kecuali Dia. Allah, nama pribadi Tuhan. Hu, Dia yang melampaui segalanya. Hak, yang benar, yang hakiki. Hayyun, yang maha hidup. Qayyum, yang berdiri sendiri, segalanya bergantung kepadanya. Qahar, yang maha menguasai segalanya. Wahhab, pemberi tanpa batas. Wahid dan Ahad, yang esa. Somad, tempat bergantung segala sesuatu. Nama-nama ini bila disebut dengan zikir hakikat, ia akan menjadi energi kesadaran yang membuka pintu-pintu batin kita. Jadi ketika segalanya telah lenyap, maka yang tertinggal hanyalah Allah. Dan ketika cahaya ini telah muncul, ketika zikirmu telah menembus lapisan-lapisan kolbu, maka dunia akan terlihat sebagai bayang-bayang. Semua ambisi duniawi telah lenyap. Semua rasa aku menjadi kosong. Bahkan keinginan untuk memahami pun hilang. Kini yang tertinggal hanya satu, kesadaran murni bahwa tidak ada selain Allah. Di titik ini, kamu tidak lagi mencari, tidak lagi bertanya, tidak lagi membandingkan, karena kamu telah melebur di dalam wajahnya. Dan Allah berfirman, tiap-tiap sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Dan firman yang lainnya, Dia menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Kini, apa yang tertinggal? Ruh suci yang melihat bukan dengan mata, tapi dengan cahaya Allah sendiri. Tidak ada lagi aku, yang ada hanyalah Dia. Inilah fana, inilah titik di mana kita menghilang, dan hanya Allah yang ada. Dan Nabi telah bersabda, ada saatnya aku begitu dekat dengan Allah, tidak ada lagi ruang bagi malaikat. Di sini, kamu bukan lagi manusia biasa. Kamu adalah pantulan dari sifat-sifat ilahi. Kamu tidak lagi melihat siapa-siapa, hanya melihat Dia. Tidak menyebut siapa-siapa, hanya menyebut namanya. Penyucian sejati akan membawamu pada pemisahan, melepaskan semua hal duniawi, nama, pangkat, status, dan bahkan pemahaman tentang dirimu. Dan sabda baginda Nabi, sucikan dirimu, tenggelamlah dalam sifat-sifat suci Tuhan. Saat kamu menanggalkan segalanya, dan yang tersisa hanya Dia, maka kamu bukan lagi manusia biasa yang mencari Tuhannya. Kamulah cermin tempat Tuhan memperkenalkan dirinya. Jadi, jangan tunda lagi. Mulailah dengan membersihkan hati. Mulailah dengan berzikir dari dalam kesadaran, bukan sekedar ritual. Karena sejauh apapun kamu berjalan dalam hidup ini, jika hatimu belum bersih, maka semua akan tetap tampak kelam. Tapi begitu hatimu jernih, kamu akan tersadarkan bahwa Tuhan tidak pernah menjauh. Dia telah ada di sana, menunggu kamu menghapus kabut di cermin hatimu. Jangan takut kehilangan dunia, karena saat kamu mendapatkan Tuhanmu, kamu mendapatkan segalanya. Demikianlah, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.